Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia mengeklik video aku. Aku ucapkan juga banyak terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia like, komen, dan subscribe di channel YouTubeku ini. Seperti yang ada di judul nih, teman-teman semua, sahabat Curga semuanya, aku mau menyampaikan sebuah cerita lagi yang datangnya dari nenekku. Nah, jadi nenekku ini adalah seorang janda yang kemudian tinggal seorang diri sudah cukup lama. Jadi kakekku itu meninggal di usia 57 tahun, dimana meninggalnya itu di tahun 2006 silam. Jadi tahun 2006 itulah nenekku menyandang status sebagai seorang janda. Nah, karena kakekku ini dulunya adalah seorang pengusaha sate yang dari Madura kemudian merantau ke Jogja. Nah, akhirnya ya bisa dibilang nenekku ini orang yang cukup kaya gitu, istilahnya cukup berada lah, cukup mampu. Nah, kemudian kisah ini nenekku ceritakan itu belum lama karena memang nenekku memendam karena merasa takut nanti kalau anak cucunya itu diganggu juga. Nah, akhirnya nenekku berani menceritakan setelah semua kondisi itu sudah baik-baik aja. Jadi kisah ini terjadi pada tahun 2006. Jadi pada tahun 2006 nenekku ini tinggal seorang diri karena ayahku dan juga Pak Deku itu memutuskan untuk tinggal di luar kabupaten, jadi beda kabupaten karena memang merasa ya supaya mandiri tinggal jauh dari orang tuanya. Akhirnya nenekku ini tinggallah seorang diri karena posisi kakekku sudah meninggal. Nah, akhirnya setelah itu nenekku hidup sebagai seorang pengusaha juga. Jadi nenekku buka warung di rumah karena sebelumnya nenekku ini hanya membantu kakekku untuk berjualan sate, tapi akhirnya nenekku ini memutuskan untuk membuka warung aja, tidak melanjutkan usaha sate kakekku karena merasa ya kalau jualan sate sendirian tuh capek. Nah, kemudian akhirnya bukalah warung di rumah, buka warung kecil-kecilan untuk langsung untuk istilahnya ya untuk makan sehari-hari aja lah, yang penting cukup. Sebenarnya dana yang kakekku itu cukup banget untuk menghidupi nenekku, tapi nenekku merasa bahwasanya itu nanti untuk keperluan yang lain. Salah satunya itu karena nenekku pengen membeli tanah lagi yang nanti bisa digunakan untuk warisan untuk Pak Deku dan juga ayahku. Nah, kemudian akhirnya nenekku ini memutuskan untuk berjualan warung. Nah, pada suatu hari nenekku ini tidur pukul 11 malam karena warungnya tutupnya malam ya, karena memang nggak terlalu di tepi jalan besar sehingga nenekku berani untuk buka itu sampai malam. Nah, kemudian setibanya pukul 11 malam itu nenekku memutuskan untuk langsung beristirahat, bersih-bersih badan dan langsung beristirahat di kamar. Nah, pada saat beristirahat di kamar, nenekku merasa ada yang aneh. Kok sepertinya warung depan belum aku tutup, padahal tadi sudah ditutup. Nah, akhirnya nenekku ke depan, ternyata warung depan sudah ditutup. Nah, kemudian nenekku merasa ketika akan kembali ke kamar ada angin berhembus, tapi anginnya itu baunya seperti bau kandang ternak. Nah, tapi nenekku berkata, mana ada di sekitar sini yang punya ternak, karena kan kita tinggal di kota yang kemudian samping kanan kiri itu sudah padat penduduk dan tidak punya hewan ternak, karena tidak boleh ya melihara hewan ternak di sekitaran desa tempat kami tinggal, tempat nenekku tinggal ini nggak boleh. Nah, kemudian nenekku merasa tapi kok seperti bau kambing, tapi seperti bau apa ya ini. Nah, kemudian nenekku memutuskan, ah mungkin aku salah cium, mungkin itu orang lewat membawa kambing katanya. Nah, kemudian nenekku memutuskan untuk beristirahat. Ketika beristirahat, nenekku ini merasa kok nggak bisa tidur, padahal jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Jadi 1 jam setelah nenekku melihat sesuatu, mencium sesuatu yang aneh tadi, nenekku tidak kunjung juga bisa tidur. Dan nenekku mendengar ada suara grek 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 seperti suara orang mengais sesuatu, tapi nenekku merasa itu cuma tetangga sebelah. Nah, kemudian nenekku yang tidak bisa tidur tadi memutuskan untuk melihat ke arah jam dinding yang ternyata jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih. Kemudian nenekku merasa kok suaranya semakin kencang ya, suara seperti orang mengais grek 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 gitu. Nah, kemudian akhirnya nenekku pergilah ke ruang tengah, di mana di ruang tengah tidak ada apapun. Kemudian nenekku memutuskan untuk kembali ke kamar. Saat hendak kembali ke kamar, nenekku seperti mendengar
kok ternyata suaranya seperti ada di belakang. Nah kemudian nenekku memutuskan untuk memberanikan diri ke belakang. Setelah ke belakang, nenekku melihat ada bayang-bayang seperti hewan. Nah tapi itu hewan atau bukan, karena nenekku tidak menggunakan kacamata. Akhirnya nenekku pergi dan mengambil kacamatanya. Setelah mengambil kacamata, ternyata bayang-bayang hewan tadi sudah hilang. Nah kemudian pada saat itu nenekku memutuskan untuk memanggil tetangga sebelah, yang dimana tetangga sebelah itu juga seorang janda. Jadi beliau juga hidup seorang diri, yang akhirnya diajaklah si ibu ini ke rumah nenekku, yang kemudian mereka akhirnya sama-sama untuk ya udah kita tidur bareng-bareng aja. Kebetulan aku juga sama-sama tidak bisa tidur, Bu, kata si tetangga sebelah ini. Nah kemudian akhirnya nenekku yang dengan masih rasa takut tadi habis melihat bayangan si hewan, kemudian memutuskan untuk telepon ayahku. Nah ayahku bilang udahlah, rumah yang penting dikunci, pintu belakang juga dikunci. Nah kemudian saat nenekku hendak mengunci pintu belakang, karena ternyata memang benar pintu belakang belum dikunci. Ketika nenekku membuka pintu belakang dan akan dikunci, karena nenekku sengaja membuka dulu pintu belakang, saat pintu belakang dibuka, keluarlah sesosok hewan tadi yang ternyata adalah babi. Nah kemudian nenekku dengan kaget dan teriak dengan sangat ketakutan, wah ada babi, wah tolong, katanya. Kemudian nenekku merasa ketakutan, seluruh tetangga desa keluar dan akhirnya mengatakan, ada apa Bu, ada apa? Tadi ada babi keluar. Dikejarlah sama warga, seluruh warga mengejar babi dan ternyata benar itu adalah babi, yang dimana babi itu ternyata habis menabrak Pak RT. Jadi Pak RT ini lagi ronda, saat lagi ronda berlarilah ke babinya berlari ke arah utara, Pak RT-nya dari arah utara mau ke selatan, jadi bertabrakanlah mereka. Nah kemudian si Pak RT ini merasa kok ada babi di sini. Akhirnya Pak RT juga mendengar teriakan warga yang ada babi tadi, ikut langsung berbalik arah mengejar si babi tadi. Nah kemudian nenekku didampingi ibu yang lainnya bilang, wah jangan-jangan itu babi ngepet, nggak mungkin babi beneran masuk ke dalam rumah, masuknya dari mana, terus gimana caranya dia bisa masuk ke sini, katanya, apalagi rumah semua dikunci, warung dikunci, terus dia ngapain kok eh, kayak bisa masuk kayak gitu. Dan kemudian babinya tidak terlalu besar, dimana kalau ukuran babi segitu ketika dia berkeliaran di jalan harusnya sudah ditangkap oleh warga, tapi kok dia nggak ketahuan dia bisa masuk rumah. Kemudian babinya juga tidak bersuara. Nah akhirnya ada salah seorang yang mengatakan, coba Bu dicek di rumah ada barang yang hilang atau enggak, ada apa uang yang hilang atau enggak. Ternyata benar. Akhirnya setelah dicek, nenekku kehilangan uang sejumlah 13 juta ditambah lagi dengan satu kalung berlian. Nah kemudian setelah itu Bu RT ini bilang, wah saya juga kehilangan, ternyata di rumah saya juga hilang, tapi saya nggak tahu kalau babi itu masuk ke rumah saya. Ternyata Bu RT ini kehilangan 10 gram emas dan juga uang 2 juta rupiah. Akhirnya kemudian keesokan harinya tidak temukan babi ini. Pak RT beserta warga-warga lain tidak mendapatkan, tidak menjumpai babi tersebut. Nah akhirnya setelah merasa banyak yang dicurigai dan sebagainya, diadakanlah forum dan musyawarah. Nah akhirnya mengarahlah kepada satu orang, dimana satu orang ini adalah pendatang baru, tapi dia membangun rumah yang sangat megah di kampung tersebut, di kampung sebelah tepatnya. Nah tidak ditemukan jejak-jejaknya, ya warga takut nanti hanya seuzon atau hanya berpikir negatif. Akhirnya ditelusurilah hingga suatu hari terjebaklah si babi tersebut hingga bisa ditangkap oleh warga. Nah setelah ditangkap oleh warga, banyak juga nih pada waktu itu sempat diberitakan juga, jadi sempat ini kejadian ini masuk ke dalam berita juga bahwasanya terdapat babi ngepet dan lain sebagainya seperti itu. Nah kemudian babi ini didiamkan selama beberapa hari, tidak juga berubah menjadi manusia, tapi di hari keempat dia tiba-tiba berubah menjadi manusia, di mana manusia itu ternyata adalah seorang bapak-bapak yang ternyata diduga oleh warga itu adalah benar. Jadi selama ini dia itu menggunakan pesugihan babi ngepet, dan setelah diwawancarai, setelah dimintai keterangan oleh warga, ya sudah kamu tidak kami polisikan, tapi kita selesaikan secara
bermusyawarah, kamu dapat itu di mana. Nah, kemudian dia menceritakan bahwasanya dia itu bertapa. Nah, waktu itu dia bertapa, disuruh bertapa oleh temannya. Pada saat itu dia menceritakan dia dapat itu di Ngawi. Jadi dia itu bertapa di salah satu hutan di Ngawi, yang akhirnya dia bisa memiliki kekuatan untuk berubah menjadi babi dan bisa mengambil harta warga-warga. Nah, kemudian Pak RT meminta untuk kembalikanlah harta-harta warga yang sudah kamu ambil, kamu kembalikan, karena kan itu nggak halal, itu nggak baik, nanti malah kamu sendiri yang kena. Nah, akhirnya istrinya dengan malu juga mengakui bahwasanya selama ini dialah yang menjaga lilin dan memberikan sesaji kepada si babi ngepet, atau menjaga si suaminya selama ngepet ini tadi. Nah, kemudian warga sekitar ya minta keikhlasan hatinya untuk mereka segera pergi dari desa situ karena dianggap sudah meresahkan, sudah mengganggu. Nah, akhirnya setelah kejadian diketahuinya babi ngepet ini adalah siapa, pada saat itu juga bangunan rumah yang sedang mereka bangun itu runtuh. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apapun, runtuh secara tiba-tiba. Dan akhirnya kita semua menyadari bahwasanya ternyata ya perbuatan seperti itu tuh akan berimbas ke kita sendiri. Terus itu juga tidak akan lama karena itu hanya kekayaan di dunia, sehingga tidak akan membawa manfaat juga untuk kita. Nah, pada saat itu nenekku akhirnya memutuskan untuk menyimpan semua barang-barang yang berharga itu di tempat samping tempat tidurnya supaya tidak diambil, dan juga menyimpan uangnya tidak cash lagi tapi disimpan di bank. Nah, mungkin cukup sekian sahabat semua cerita pengalaman dari nenekku yang menjumpai pesugihan babi ngepet dan juga pengalaman-pengalaman warga sekitar tentang menjumpai si babi ngepet ini. Semoga jadi pelajaran untuk kita semua. Semoga kita selalu bisa mencari rezeki di jalan yang halal. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku, Mama Dumpling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.